Dan pemirsa, gencatan senjata ini dilakukan setelah desakan dari dunia internasional semakin menguat. Ini berasal dari berbagai penjuru dunia karena jumlah korban yang terus berjatuhan. Dan menurut data terkini dari Kementerian Kesehatan Gaza, ini sudah lebih dari 14.000 warga Gaza yang tewas sejak 7 Oktober yang lalu. Nah, gencatan senjata pun kini sudah dilakukan. Padahal awal November lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat menolak gencatan senjata ini yang artinya mengabaikan resolusi Majelis Umum PBB dalam menanggapi krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Dan sejauh ini kita akan menghadirkan kepada Anda fakta-fakta terkait dengan gencatan senjata Israel-Hamas. Pemirsa, ini yang pertama, seperti kita ketahui ini sudah berlangsung selama 4 hari ya sebelumnya hingga kemarin, dan hari ini sudah dinyatakan akan diperpanjang selama 2 hari. Nah, ini dimediasi oleh Qatar dan Mesir. Dan untuk yang perpanjangan selama 2 hari ini terutama dimediasi oleh negara Qatar yang sebelumnya terus menyatakan bahwa gencatan senjata perlu dilakukan untuk mengurangi kemungkinan bertambahnya korban jiwa yang saat ini sudah lebih dari 14.000. Dan perpanjangan ini mencapai kesepakatan setelah Israel ingin menukar 1 hari dengan pembebasan 10 sandera lagi. Jadi sudah berapa jumlah sandera yang dibebaskan oleh kedua belah pihak? Yang terkini pemirsa, ada 11 lagi sandera Israel yang dibebaskan Hamas dan sudah disepakati melalui Palang Merah. Kalau yang dibebaskan oleh Hamas ini ada 58 sandera. Kemudian yang dibebaskan oleh Israel sejauh ini sudah mencapai 117 sandera. Dan ini akan bertambah. Yang terakhir atau terkini tadi malam sudah dibebaskan beberapa sandera baik dari pihak Hamas, dan selanjutnya tinggal menunggu dari pihak Israel untuk melaksanakan pembebasan sandera yang merupakan gelombang keempat. Nah, bagaimana kemudian perlakuan kepada para sandera ini melalui video? Ini banyak warga yang membandingkan perlakuan sandera yang dibebaskan oleh Hamas dengan yang dibebaskan oleh Israel. Nah, ini kita akan hadirkan kepada Anda pemirsa. Ini adalah foto-foto dari sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Ini yang ada 3 foto di sini. Ada lansia yang dibebaskan oleh pihak Hamas. Kalau dari gesture, banyak yang membandingkan melalui kondisi mental dan psikologis yang dialami para sandera dari foto-foto yang beredar ini. Ini sandera Israel yang dibebaskan Hamas. Sekilas ini terlihat sehat ya dan dalam psikologis yang baik. Selain itu, Hamas juga tidak melarang para sandera ini untuk merayakan pembebasan mereka dan mempersilahkan media silakan untuk meliput proses pembebasan. Nah, menariknya video-video yang screenshotnya ada di sini pemirsa, ini pada saat diupload ke platform media sosial seperti Instagram, padahal tidak mengandung agenda adegan kekerasan ataupun berbahaya, ini langsung di-take down oleh Instagram. Itu pun menuai protes dari para pengguna platform Instagram. Nah, selanjutnya kita akan bandingkan perlakuan kepada sandera Israel. Ini sandera yang dibebaskan oleh Israel. Ini satu foto yang kami dapatkan. Ada juga video yang beredar di media sosial yang menunjukkan bahwa mereka ini dilarang keras merayakan pembebasan mereka dan tidak boleh disambut selain anggota keluarganya. Kalau tidak, mereka akan diancam dipenjara lagi. Selain itu, media juga tidak diperbolehkan meliput atau mewawancarai mereka. Sehingga dalam video yang beredar ini bukan ekspresi kelegaan yang tampak ya, namun lebih kepada ketakutan. Ini pula yang dialami oleh video-video yang menunjukkan pada saat mereka tiba di rumah mereka, ini mereka tidak bisa berbahagia sepenuhnya karena takut akan masuk penjara lagi pada saat ketahuan mereka ini merayakan bersama anggota selain bukan anggota keluarganya. Nah, bagaimana dengan bantuan kemanusiaan? Karena ini juga menjadi satu poin penting dalam gencatan senjata ini. Meskipun sejauh ini ada ratusan truk yang diizinkan untuk melintasi perbatasan untuk mengangkut bantuan, jumlahnya ternyata masih jauh dari cukup. Banyak korban perang yang masih kesulitan mendapatkan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Ini yang pertama, truk pengangkut bantuan memang sudah diperbolehkan masuk pemirsa. Kemudian mereka ini membawa kebutuhan yang utama, yakni terutama BBM, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Seperti kita tahu, air juga dikontrol sepenuhnya oleh pihak Israel. Bahkan air hujan pun mereka klaim sebagai milik Israel. Dan kemudian ini diharapkan dapat meringankan krisis kemanusiaan. Dan yang terkini, selain kebutuhan-kebutuhan pokok ini, warga Gaza juga saat ini mengantri untuk mengisi tabung gas demi bisa memasak untuk memenuhi kebutuhan mereka demi bisa bertahan hidup. Nah, kemudian selama gencatan senjata ini ada peringatan yang dikeluarkan oleh Israel. Ini kami hadirkan ini dari X ya, yang dulu dikenal dengan akun Twitter dari Israel Defense Forces atau IDF. Ini merupakan akun dari tentara Israel. Ini menyatakan bahwa this is an important message. Artinya peringatan penting bagi seluruh warga Gaza yang saat ini berada dalam gencatan senjata. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama, ini saya terjemahkan sedikit, bahwa mereka tidak boleh bergerak ke selatan.
terutama di wilayah Wadi Gaza, dan terbukti mereka yang bergerak ke sana padahal rumah mereka berada di sana ditembak oleh snipers atau penembak jitu Israel sehingga terluka, bahkan ada beberapa yang meninggal. Kemudian mereka juga tidak boleh berpindah ke bagian utara, dan mereka juga tidak diperbolehkan untuk masuk ke wilayah laut. Bayangkan, tidak boleh masuk ke wilayah laut yang selama ini menjadi halaman belakang mereka, begitu istilahnya. Dan kemudian juga ini tidak diperbolehkan untuk mendekati 1 kilometer dari perbatasan Israel. Dan itu dinyatakan untuk alasan keamanan, ikuti saja instruksi ini. Nah, inilah yang disebut para aktivis sebagai praktek apartheid yang bahkan berlangsung pada saat gencatan senjata. Dan kemudian bagaimana kondisi kesehatan para warga Gaza selama gencatan senjata. Nah, ini juga kami dapatkan dari akun Dr. Fadil Naim ya. Nah, Dr. Fadil Naim ini merupakan salah satu dokter yang bekerja di Rumah Sakit Al-Ahli, yang menyatakan bahwa ia menerima puluhan warga Palestina yang ditembak snipers atau penembak jitu Israel tanpa alasan yang jelas. Nah, warga yang sedang memeriksa rumah mereka sendiri yang hancur dibom Israel ini ditembak tepat di bagian dada dan pahanya. Beberapa dari mereka pun akhirnya meninggal karena luka yang fatal. Nah, kemudian selama gencatan senjata ini berlangsung ya pemirsa, bagaimana dengan aksi para tentara Israel? Kita akan lihat. Nah, ini ternyata mereka tetap menggerebek beberapa rumah di tepi barat. Nah, yang harus dicatat ini tidak ada Hamas di sana. Jadi kalau alasannya selama ini memerangi Hamas, yang mereka sebut sebagai kelompok teror, tepi barat tidak ada Hamas, tapi tetap saja digerebek, dan beberapa anggota keluarga yang tinggal di sana dibawa dan ditahan di penjara Israel. Kemudian tentara Israel ini juga melarang ambulans menuju ke kamp pengungsian untuk merawat korban luka. Nah, inilah yang menyebabkan beberapa korban luka akhirnya meninggal karena tidak bisa diselamatkan, terutama dengan kurangnya obat medis atau obat-obatan. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana dengan tahanan Palestina yang berada di penjara Israel ya. Ini sebagai gambaran pemirsa, ini total ada 4.650 jumlah total tahanan politik. Kemudian di antaranya ada 520 ini ditahan tanpa dakwaan atau pengadilan. 200-nya ini merupakan tahanan anak, dan 40 ini merupakan tahanan wanita, dan 544 ini menjalani hukuman seumur hidup, 499 menjalani hukuman lebih dari 20 tahun. Nah, di peta ini titik-titik ini menunjukkan penjara-penjara Israel yang menahan para warga Palestina. Nah, kemudian yang juga menjadi concern dari para aktivis kemanusiaan adalah tahanan anak-anak. Bagaimana perlakuan kepada mereka ini didapatkan dari Save the Children yang mewawancari 470 anak selama 10 tahun. Ini yang pertama, kita akan lihat sebanyak 81% ini menderita pemukulan fisik selama ditahan oleh Israel. Kemudian 86% ini menjadi sasaran penggeledahan sembari telanjang, begitu. Kemudian 88% ini tidak menerima layanan kesehatan. Kemudian 89% ini blindfolded atau matanya ditutup selama penahanan. Dan juga sebanyak 52% keluarganya diancam jika mereka tidak menuruti apa yang diinstruksikan oleh tentara Israel. Dan 47% sama sekali ditolak untuk menghubungi pengacara mereka. Ini juga dianggap oleh para aktivis kemanusiaan sebagai salah satu yang melanggar hak asasi manusia. Nah, itu sedikit gambaran kepada Anda. Gencatan senjata yang diperpanjang selama 2 hari. Kita akan lihat nanti apakah kedua pihak ini konsisten bisa melaksanakan aturan yang disepakati. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.